You just hang on. Hold on! Hold on real quick! God, Dad, hold on! Kali ini kita akan menyaksikan atau mendengarkan cerita seorang kurir paket yang bernama Chuck Nolan. Chuck Nolan ini diperankan oleh Tom Hanks. Dia bekerja sebagai seorang manajer perusahaan paket FedEx. Dia terjebak di sebuah pulau selama 4 tahun dikarenakan pesawat membawa paket yang dikawalnya mengalami kecelakaan tunggal dan terjatuh di tengah lautan. Selamat datang di kanal Malas Nonton. Kanal YouTube ini berisikan konten yang membahas alur cerita film. Tujuan dibuat konten alur cerita film ini agar para penggemar film bisa memahami alur cerita sebuah film dengan mudah, sehingga semangat menonton film tidak berhenti di tengah jalan dikarenakan nggak paham alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Kisah ini diawali dari keseharian di gudang paket FedEx. Dia memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk bekerja tepat waktu. Kedisiplinan menjadi hal utama dan sangat penting. Tanggal 25 Desember pada hari Natal, Chuck Nolan berjumpa dengan calon istrinya, namanya Kelly. Mereka merayakan Natal dengan makan bersama. Namun, alarm jam berbunyi menandakan dia harus berangkat mengawal paket yang akan dikirim menggunakan pesawat. Kebiasaan Natal saling bertukar kado dilakukan di dalam mobil. Chuck Nolan mendapat kado sebuah jam yang ada foto calon istrinya. Jam ini warisan dari kakeknya Kelly. Setelah ritual perpisahan selesai, berangkatlah Chuck Nolan. Naik pesawat dia. Chuck Nolan tidur di pesawat. Chuck Nolan tersentak dalam tidurnya di atas pesawat dikarenakan ada guncangan ringan saat pesawat menabrak awan hitam. Inilah awal insiden terjadi. Beberapa saat kemudian pesawat mengalami kebocoran. Angin kencang masuk ke dalam pesawat. Ini menandakan kematian sudah dekat. Chuck Nolan melihat jam pemberian Kelly. Dia mencoba meraihnya dan akhirnya pesawat benar-benar mendarat terpaksa di atas air. Untungnya Chuck Nolan memegang sebuah perahu karet portable. Perahu ini menyelamatkannya dan membawanya ke daratan. Sementara itu kru lainnya entah masih hidup atau sudah mati semua ya, nggak tahu ya. Berada di sebuah pulau sendirian tanpa siapapun dan memang pertama kali dalam hidupnya, tentu saja membuatnya panik, berteriak minta tolong dan berupaya membuat sesuatu agar pertolongan datang. Sampai sejauh ini semuanya sia-sia. Ketika malam datang, pantai begitu gelap, suara aneh mulai terdengar. Belum diketahui suara apa gerangan. Keesokan harinya, Chuck Nolan baru tahu bahwa suara aneh itu adalah suara kelapa jatuh. Dia pun bergegas mengumpulkan seluruh kelapa yang terjatuh. Dia juga berjuang keras agar kelapa itu bisa dikupasnya dan akhirnya bisa. Kayak zaman batu, pakai serpihan batu. Tinggal di pulau sendirian membuat Chuck Nolan banyak belajar hal baru. Dia membiasakan cara-cara baru untuk bertahan hidup. Ini udah kayak gini sih, kayak zaman batu begitu cara hidupnya. Ketika Chuck naik ke atas daratan tinggi, nggak sengaja dia melihat sosok putih mengapung di atas air. Dengan sigap, Chuck menghampirinya.
Ternyata sosok itu adalah mayat salah seorang kru pesawat FedEx yang tewas dalam insiden. Dia tarik mayat ke daratan, lalu mengambil beberapa benda yang bisa dipakainya, lalu menguburkan mayat tersebut. Langsung dikasih nama. Pada malam itu, Cuk kencing di pinggir pantai. Sekilas dia melihat ada kapal. Sontak saja Cuk berteriak minta tolong. Segala cara dia lakukan, bahkan dia nekat mendayung perahu karetnya. Usaha yang sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, ombak membuat Cuk lebih menderita lagi. Dia mengalami luka di bagian kakinya akibat tertusuk karang tajam. Malam itu malam yang mengenaskan. Sudah lalu kapara, ditambah hujan lebat, perut lapar, kehausan pula. Parah banget. Di tengah kegalauan, Cuk memutuskan untuk membuka beberapa paket FedEx. Dia menemukan beberapa benda yang berguna untuk membantu dirinya bertahan hidup di pulau itu. Salah satunya bola voli. Apa gunanya sih bola voli? Kalau yang lain jelas ada gunanya. Sepatu es buat ngupas kelapa, gaun jala untuk jaring ikan. Karena nggak ada api, maka Cuk mau tidak mau harus makan ikan mentah. Disinilah logika Cuk berkembang. Dia ingat pelajaran sejarah. Orang zaman dulu bikin api dari mengadu kayu. Dia mencobanya. Berkali-kali dia coba dan gagal. Hingga akhirnya tangan Cuk cedera. Tentu saja ngamuk dia. Nah, dari cedera inilah dia mendapatkan seorang teman yang diberi nama Wilson. Bola voli ini jadi temannya guys. Dia berteman sama bola voli sekarang. Dengan hadirnya Wilson, rasa optimis Cuk makin kuat. Sambil berusaha membuat api, sambil ngobrol juga dengan si Wilson. Alhasil, Cuk berhasil menciptakan api. Bahagianya kayak lebaran ya. Sejak ada Wilson, Cuk sudah nggak terlalu kesepian. Dia lebih bersemangat. Setiap hari dia berbicara dengan Wilson, si bola voli. Suatu hari, Cuk mengalami sakit gigi. Cuk nekat membantai giginya dengan sepatu es. Sampai akhirnya Cuk terpingsan. Cuk masih berada di pulau ini. Tampilannya sudah berubah. Dia sudah seperti manusia purbakala. Dan kepintarannya sudah semakin meningkat. Dengan mudah dia memangsa ikan di lautan. Hingga akhirnya dia menemukan plat seng serpihan pesawat yang terdampar di daratan. Cuk punya rencana untuk kabur dari pulau ini. Dia sudah belajar banyak tentang lautan. Gelombang pasang akan membawanya meninggalkan pulau. Cuk membuat rakit dari batang pohon dan memanfaatkan plat seng sebagai layarnya. Malam itu dia berbicara pada Wilson. Malam itu pembicaraan membuatnya marah kepada Wilson.
seakan mereka berdua bertengkar. Saking marahnya, Chuck sampai membuang Wilson. Tak berapa lama, dia merasa kehilangan. Tentu saja, dia bergegas mencari Wilson sambil menangis. Untungnya ketemu. Dia berjanji, hal ini tidak akan terjadi lagi. Bisa begitu ya, sama bola voli aja bisa kayak kehilangan istri ya. Gelombang pasang datang, saatnya berlayar. You just hang on. Hold on. Hold on, Wilson. Not yet. Hold on. Berkat kegigihannya, Chuck berhasil melewati ombak besar. Chuck dan Wilson berlayar berhari-hari. Harapannya satu, bertemu kapal dan selamat. Saat Chuck terbangun dari tidurnya, dia kaget. Wilson tidak ada di posisinya. Wilson terjatuh dari rakitnya. Tentu saja, Chuck berupaya menyelamatkan Wilson, dan upayanya gagal. Chuck benar-benar sedih. Dia menangis dan rasanya nggak mau hidup lagi. Sampai akhirnya dia putuskan membuang dayungnya. Dia sudah putus asa. Sepertinya nih si Chuck ini akan bunuh diri nih. Bukan bunuh diri. Ya sudahlah, kalau mau mati saja begitu ya kan. Di tengah keputusasaannya, kapal besar lewat di sampingnya. Chuck selamat. Dia kembali ke Vedek. Ternyata semua orang sudah menganggapnya mati, termasuk Kelly. Kelly sudah menganggapnya mati, sehingga Kelly menikah dengan orang lain. Namun Chuck dan Kelly tetap bertemu malam itu. Mungkin ini adalah malam terakhir kalinya mereka bertemu dan saling klarifikasi. Ya, jadi klarifikasi, saling berbagi cerita. Kenapa kok kamu mau nikah gitu kan. Terus si Chucknya juga cerita tentang apa yang dilakukannya selama di pulau. Kan seperti itu. Setelah pertemuan itu, Chuck kembali menjalankan hidupnya. Dia pergi membawa satu paket yang belum dibuka. Dia mengantarnya. Kebetulan pemilik rumah tidak ada di tempat. Dia menulis pesan. Paket ini menyelamatkan hidupku. Chuck Nolan. Film berakhir di sebuah persimpangan jalan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.